Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estirat Nadila dengan NIM 31221092. Di sini saya akan menjelaskan mini research kelompok 1 dengan judul Pengaruh Diskon Terhadap Minat Beli Mahasiswa Universitas Serang Raya pada Marketplace Shopee. Langsung saja kita ke bab 1 latar belakang. Kemajuan internet di Indonesia mengubah cara hidup masyarakat dengan 77% penduduk menggunakan internet pada bulan Januari tahun 2023. Hal ini mengubah metode pembelian menjadi lebih mengandalkan belanja online. Diperkirakan sektor e-commerce akan menyumbang sekitar 4,66% terhadap PDB pada tahun 2024. Shopee sebagai marketplace terbesar mencatat sekitar 2,3 miliar kunjungan pada tahun 2023. Minat beli konsumen dipengaruhi oleh diskon yang efektif menarik pembeli. Penelitian ini akan menjadi pengaruh diskon Penelitian ini akan meneliti pengaruh diskon terhadap minat beli mahasiswa Universitas Serang Raya di Shopee. Nah, latar ini diambil dari kutipan beberapa artikel jurnal dan artikel dari internet yang kita cari. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, di sini di identifikasi masalah yang pertama adanya keraguan dalam minat beli mahasiswa Universitas Serang Raya di marketplace Shopee karena potongan harga. Lalu yang kedua adanya ketidakpastian mengenai seberapa efektif diskon dalam menarik minat beli mahasiswa Universitas Serang Raya. Identifikasi masalah ini berdasarkan dari latar belakang yang tadi sudah diuraikan. Maka ada beberapa faktor penyebab masalah dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini ada diskon sebagai variabel X di sini, lalu ada minat beli sebagai variabel Y. Nah, akan diteliti apakah diskon ini berpengaruh terhadap minat belinya untuk variabel Y. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama di sini ada kajian teori mengenai minat beli. Minat beli merupakan sebuah perilaku konsumen di mana memiliki keinginan untuk memilih, menggunakan, mengkonsumsi, atau bahkan menginginkan suatu produk yang ditawarkan. Menurut Yoga dan Pratiwi pada tahun 2022. Menurut Kotler dan Keller dalam Yoga dan Pratiwi pada tahun 2022 mendefinisikan minat beli sebagai bentuk tindakan dari konsumen di mana mereka memiliki keinginan untuk mengkonsumsi suatu produk yang ditawarkan. Di sini ada 4 indikator minat beli. Yang pertama attention, yang kedua interest, yang ketiga desire, dan yang terakhir adalah action. Di teori minat beli dan indikatornya ini kita ambil dari beberapa artikel jurnal dan indikatornya ini akan dijadikan panduan penulisan kuesioner. Variabel X mengenai diskon. Sonata dalam Putri et al. Pada tahun 2024 menyatakan bahwa diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk menarik perhatian dan merangsang keinginan konsumen dalam membeli produk tertentu. Diskon adalah bentuk penghematan biaya yang ditargetkan konsumen yang dibandingkan dengan harga reguler. Menurut Sadayana Yoga et al. Dalam Rahmawati et al. Pada tahun 2023. Nah, selain ada teori mengenai diskon, di sini juga ada indikator diskon. Terdiri dari 3 indikator. Yang pertama, besarnya pengurangan harga. Lalu yang kedua, jangka waktu pengurangan harga. Lalu yang terakhir, ada jenis-jenis produk yang mendapatkan pengurangan harga. Nah, dari kajian diskon ini, kita mengutip dari artikel jurnal. Dan untuk indikator sendiri, di sini untuk panduan penulisan kuesioner. Lalu di sini ada namanya penelitian terdahulu. Di kelompok kami, kita menggunakan 4 artikel jurnal
sebagai acuan dalam konteks yang sama atau sejalan dengan topik kita. Di sini ada Putri A dan Suryani D pada tahun 2023 mengenai pengaruh promo diskon dan gratis ongkos kirim di e-commerce Shopee terhadap minat beli masyarakat di Kecamatan Beji, Kota Depok. Lalu di sini ada artikel jurnal yang kedua dari Putri AR et al. Pada tahun 2024 mengenai pengaruh program voucher diskon dan program gratis ongkos kirim terhadap minat beli ulang pada aplikasi Shopee Food. Lalu artikel jurnal yang ketiga kami ambil dari Rahmawati et al. 2023 pengaruh live streaming selling review produk dan diskon terhadap minat beli konsumen pada e-commerce Shopee. Lalu artikel jurnal yang terakhir ada dari Yoga, PS, dan Pratiwi KA pada tahun 2022 dengan judul pengaruh citra merek dan price diskon terhadap minat beli konsumen di Tokopedia. Penelitian terdahulu ini kita juga mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan kita. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di kelompok kami, kita menggunakan metode kuantitatif. Jadi, metode kuantitatif itu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan datanya itu menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah diterapkan menurut Sugiono pada tahun 2022. Nah, pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif survei. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket. Selanjutnya, di sini ada populasi dan sampel. Untuk populasi, dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Serang Raya yang menggunakan aplikasi Shopee. Lalu di sini ada sampel. Nah, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, jadi terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi sampel atau responden pada penelitian ini, yaitu mahasiswa Universitas Serang Raya yang menggunakan aplikasi Shopee. Selain dari karakteristik ini, jadi tidak termasuk ke dalam sampel penelitian. Lalu di sini ada yang namanya hipotesis penelitian. Nah, uji hipotesis dengan uji T bertujuan untuk pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. Penguji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan mengasumsikan bahwa variabel bebas lain dianggap konstan. Maka di sini hipotesis yang kami ambil itu adalah diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan diskon terhadap minat beli. Lalu kita masuk ke bab 4. Ada beberapa pengujian analisis data di bab 4 ini, yaitu ada uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji validitas. Nah, di uji validitas ini, untuk melihat data kita ini dikatakan valid atau tidak, ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan perbandingan nilai R hitung. Nah, untuk R hitung ini, kita harus menghitung dulu R table-nya dengan rumus N dikurangi K. Nah, responden kita itu ada sekitar 35, dan K-nya itu ada variabelnya ada 2. Jadi 35 dikurangi 2 yaitu 33. Nah, kita bisa lihat di R table-nya 33 dengan signifikan 0,05 itu kita akan mendapat hasil 0,2826. Nah, kita lihat perbandingannya 0,2826 ini dengan percent correlation pengujian SPSS dari kelompok 1. Di sini, percent correlation dari variabel X dengan sekitar 6 pertanyaan mengenai diskon. Nah, di sini percent correlation-nya nilainya adalah 0,8, 0,8, 0,7, 0,6, 0,8, dan 0,8. Dan bisa dikatakan R hitungnya ini lebih besar dari R table dengan nilai 0,2826.
826. Maka bisa dikatakan variabel X ini bisa dikatakan valid. Lalu kita lihat juga di pengujian SPSS di variabel Y. Nah, di sini di variabel Y ini ada sekitar 8 pertanyaan di kuesioner. Nah, person correlation-nya itu hasilnya 0,8, 0,9, 0,8, 0,9, pakai 0,9 semua. Lalu kita bandingkan dengan nilainya tadi 0,2826. Dan angkanya ternyata ini lebih besar dari 0,2826. Maka dikatakan di sini person correlation-nya juga lebih besar. Maka variabel Y juga dianggap valid. Lalu kita juga bisa melihat dari nilai signifikan. Nah, nilai sig ini di sini. Di sini untuk variabel X hasilnya 0,0 semua dan variabel Y juga 0,0 semua, maka bisa dikatakan nilai signya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi, bisa dikatakan juga uji validitas di kelompok 1 ini lulus. Jadi, kita bisa ke tahap selanjutnya di uji reliabilitas. Nah, di uji reliabilitas ini, kita harus mempunyai nilai Cronbach alpha if item delay itu harus lebih besar dari 0,6 supaya data kita itu dianggap reliable. Di sini, ini adalah hasil uji SPSS dari variable X dengan 6 pertanyaan. Nah, Cronbach alpha if item delay itu ternyata hasilnya 0,8, 0,9, dan 0,8. Nah, bisa dikatakan di variabel X ini lebih besar dari 0,6. Maka, item variabel X di sini dikatakan sudah reliable. Lalu kita pindah ke variabel Y. Di sini ada sekitar 8 pertanyaan. Nah, dilihat Cronbach alpha if item delay-nya hasilnya 0,9 semua. Dan 0,9 itu lebih besar dari 0,6. Jadi, item variabel Y di sini dikatakan juga variabel. Lalu kita bisa ke tahap selanjutnya yaitu uji hipotesis. Nah, di uji hipotesis itu yang pertama kita bisa melihat dari perhitungan nilai sig. Nah, nilai sig-nya ini di kelompok kami hasilnya di pengujian SPSS adalah 0,00, yang artinya itu lebih kecil dari 0,05. Artinya hipotesis di kelompok kami itu diterima. Lalu kita juga bisa menghitung dengan perbandingan nilai T hitung. Di sini kita harus berhitung terlebih dahulu tabelnya ya, dengan rumus N kurangi K kurangi 1. Responden di kelompok kami itu sekitar 35 dikurangin K-nya 2, lalu dikurangin 1, maka 35 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 32. Dengan signifikan 0,05, dihasilkan T-tabelnya itu sekitar 0,68223. Di 0,6 ini, kita bandingkan dengan T hitungnya di sini. Dengan hasil 9,518. Nah, 9,518 dengan 0,68223 itu ternyata hasilnya tuh lebih besar. Jadi T hitung lebih besar dari T table. Maka dikatakan di sini hipotesis kelompok kami diterima. Lalu di sini ada juga yang namanya nilai B. Nah, nilai B di kelompok kami hasil uji SPS-nya sekitar 1,214. Dengan hasil itu positif, maka nilai B menyatakan arah yang positif dengan hipotesis diskon berpengaruh terhadap minat beli, itu hipotesisnya dapat diterima. Nah, maka hasil pembahasannya seperti ini, yang sudah seperti saya katakan tadi. Lalu kita masuk ke bab 5 dengan kesimpulan. Terdapat pengaruh signifikan antara diskon terhadap minat beli. Diskon memiliki arah hubungan yang positif terhadap minat beli. Artinya, bila diskon meningkat, maka minat beli akan juga meningkat. Lalu,
Untuk sarannya sendiri di sini, yang pertama untuk Shopee diharapkan lebih meningkatkan nilai diskon guna menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan minat beli di aplikasi Shopee. Lalu untuk penelitian selanjutnya, bagi pihak lain apabila ingin melakukan penelitian dengan variabel-variabel yang sama, yaitu mengenai diskon terhadap minat beli, diharapkan melakukan penelitian dengan menambah jumlah variabel atau menambah jumlah sampel. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.